Halo semua, welcome back to my channel. Kali ini aku mau berbagi resep bikin risole segitiga isi jagung mayo dan tips cara bikin bentuk segitiga yang mudah dan isiannya pun lumer seperti ini. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Tonton videonya sampai selesai ya. Yuk langsung kita bikin. Pertama kita bikin isiannya dulu. Lelehkan 1 sendok makan margarin, kemudian masukkan 2 buah bawang putih yang sudah dicincang, kemudian ditumis hingga harum dan matang. Kalau sudah matang, masukkan 2 sendok makan tepung terigu, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Pastikan gunakan api kecil aja ya agar tidak gosong. Diaduk terus hingga tidak berbau tepung lagi atau tepungnya matang. Setelah itu kemudian masukkan 300 ml air yang ditambahkan dengan 1 saset susu kental manis putih. Masukkan airnya secara bertahap dan sambil terus diaduk ya. Kemudian bisa dilanjutkan semuanya dimasukkan dan terus diaduk. Kemudian masukkan bumbu-bumbunya, ada gula pasir, lada bubuk, garam, dan juga penyedap rasa. Semua jumlahnya aku tuliskan di video ya. Kemudian bisa diaduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Setelah itu tambahkan mayones sebanyak 200 gram. Masukkan semuanya ke dalam adonan ini dan bisa diaduk hingga semuanya tercampur rata. Ini aku pakai mayones yang original ya, kalau mau yang pakai sweet mayo juga boleh. Nah kemudian bisa diaduk hingga tercampur rata lagi. Kemudian bisa dimasukkan jagung manis, aku pakai 150 gram yang sudah direbus terlebih dahulu. Kemudian aku tambahkan 2 buah sosis yang sudah dipotong-potong dan juga keju 50 gram yang sudah diparut. Kemudian bisa diaduk kembali, aduk hingga semuanya bercampur rata. Dan kalau sudah bercampur bisa dikoreksi rasanya. Rasanya ini tuh gurih, manis, dan ada sedikit asam-asamnya dari mayones gitu. Kalau kalian suka rasa agak manis bisa ditambahkan dengan gula lagi ataupun susu kental manis lagi ya. Kemudian bisa diaduk hingga tercampur rata lagi, dan ini memasaknya jangan terlalu lama agar nanti hasil akhirnya itu bisa lumer gitu kalau sudah diisikan ke dalam kulit risolesnya maksudnya. Nah sudah seperti ini, airnya sudah agak menyusut dan ini sudah aku angkat aja. Nah kemudian kita bikin kulitnya. Aku pakai 250 gram tepung terigu ditambahkan dengan 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian dibumbui 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian bisa dicampur rata terlebih dahulu. Kemudian bisa ditambahkan dengan air sebanyak 600 ml. Memasukkannya bertahap aja ya biar lebih mudah ketika mencampurnya. Airnya ini juga bisa diganti dengan susu cair ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kemudian bisa terus ditambahkan airnya dan terus diaduk hingga tidak ada yang menggerindil. Kalau sudah tercampur semua, bisa ditambahkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Bisa diaduk kembali, kemudian ditambahkan dengan 3 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Bisa diaduk kembali. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian bisa disaring agar nanti ketika membentuknya itu tidak ada yang mengerindil. Nah, seperti ini kan, yang mengerindil bisa terpisah, jadi nanti kulitnya jadi lebih bagus. Nah sudah seperti ini tinggal siap dicetak. Panaskan loyangnya terlebih dahulu. Masukkan 1 sendok sayur adonannya tadi sambil diputar kayak gini, kemudian dipanggang hingga pinggirannya itu kayak mengelupas gitu, itu tandanya bisa diangkat. Nah kemudian jadinya seperti ini, bisa dilanjutkan untuk sisa adonan yang masih ada.
Sekarang waktunya membentuk, dan membentuknya aku pakai alat ini. Ini tuh alat atau papan lipat untuk membentuk risoles segitiga. Dan satu paketnya sudah lengkap sama alat pencelup dan penirisnya, terbuat dari bahan kayu dan juga terbuat dari besi. Ini cocok banget untuk membantu mempermudah dalam membentuk risoles segitiga. Nah, cara memakainya, ambil satu lembar kulit risolnya, taruh di atas yang berbentuk seperti segitiga, kemudian masukkan adonannya, maksudnya isiannya di bagian tengah agak ke pinggir ya, di bentuk segitigaannya itu. Kemudian isinya bisa disesuaikan dengan selera aja, kemudian bisa dilipat seperti di video. Nah, gampang banget kan? Nah, tinggal kemudian dilipat ke depan dan pinggirannya dirapikan. Sudah jadi, mudah banget kan? Dengan pakai alat bantu ini jadi lebih mudah dan besarnya pun bisa sama, dan bikinnya juga bisa lebih cepat. Yang mau tahu beli alatnya di mana, nanti aku tuliskan di deskripsi box ya. Dan ini aku bikin sebagiannya untuk digoreng, siap untuk dicelup. Aku siapkan bumbu atau tepung bumbu serbaguna, aku encerkan pakai air, kemudian masukkan satu risolesnya dan ditiriskan pakai alat tirisan ini, kemudian masukkan ke dalam tepung panir, balurkan tepung panir pada semua bagian agar bisa merata ya. Nah, kalau sudah bisa diangkat atau ditiriskan lagi menggunakan alat pencelup dan penirisnya ini. Multifungsi banget kan? Ini bisa dilanjutkan untuk sisa adonan yang ada. Selanjutnya tinggal digoreng dalam minyak yang sudah benar-benar panas ya. Masukkan secukupnya aja. Usahakan semua bagian risolesnya bisa tercelup ke dalam minyak ya. Dan jangan lupa dibalik agar matang merata dan tidak gosong. Kalau sudah matang bisa diangkat dan ditiriskan. Kalau sudah kuning kecoklatan bisa diangkat dan ditiriskan. Bisa dilanjutkan untuk menggoreng sisa risoles yang masih ada. Nah, jadinya seperti ini dan siap disajikan. Ini cocok banget untuk ide jualan ataupun suguhan ketika ada acara arisan ataupun acara keluarga lainnya. Apalagi dengan menggunakan alat yang tadi, itu aku rekomendasikan banget, jadi bisa lebih mudah membikinnya. Nah, dari dekat ini hasilnya seperti ini, kelihatan banget ini menul-menul, luarnya itu garing tapi di dalamnya itu bisa lumer. Nah, bisa dilihat ya, ini kulitnya pun tidak terlalu tebal, jadi isinya itu bisa banyak. Wah, bisa dilihat kan, isinya itu banyak dan bisa lumer. Tentunya pasti enak banget karena bisa full isian kayak gini. Tinggal disajikan bersama dengan saus sambal ataupun saus tomat, ini tambah enak banget. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan see you next video. Bye bye.